Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia, terletak di estuari Sungai Ciliwung, di bagian barat Laut Jawa. Daerah ini telah lama menopang pemukiman manusia-manusia. Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi dengan luas keseluruhan wilayah 662,33 km persegi. Salah satu hal yang jarang ditemukan di Jakarta adalah tempat wisata bernuansa alam. Hal ini kerap dibutuhkan masyarakat ibu kota untuk menyegarkan jiwa dan raga setelah penat menjalani aktivitas di hari kerja. Tenang, perburuan kamu mencari kesegaran alam di Jakarta dan sekitarnya sudah berakhir sekarang. GPP Dadut menemukan tempat-tempat wisata bernuansa alam untuk kamu jadikan sebagai tempat pelarian dari kebosanan melihat gedung-gedung tinggi dan menghirup udara yang kurang segar. Mau tahu lebih lanjut? Yuk, kita lihat videonya. Ini dia tempat-tempat wisata di Jakarta yang bernuansa alam versi GPP Dadut. 1. Taman Suropati. Taman Suropati, awalnya bernama Burgemeester Bisschoplein, adalah nama sebuah taman di Jakarta. Pada awalnya nama taman ini diambil dari nama wali kota Batavia pertama, G.J. Bisschop, tahun 1916 sampai tahun 1920. Taman ini merupakan pusat kawasan Menteng, berada tepat di antara pertemuan 3 jalan utama, yaitu Menteng Boulevard, Jalan Tuku Umar, Orange Boulevard, Jalan Diponegoro, dan Nassau Boulevard, Jalan Imam Bonjol. Lapangan yang kini disebut sebagai Taman Suropati ini sejak tahun 1920 sudah menggantikan lapangan bundar yang luas dalam rencana Mojen. Taman Suropati, yang disebut-sebut sebagai titik nol Republik Indonesia, menjadi taman yang rindang dan sejak beberapa tahun yang lalu dihiasi dengan patung-patung karya pematung dari negara-negara pendiri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Taman Suropati menjadi sebuah taman yang penting di Jakarta karena terdapat 6 monumen Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Monumen-monumen tersebut dibuat oleh masing-masing seniman dari 6 negara pendiri ASEAN. Ide awal peletakan monumen-monumen itu akan disebar di Jakarta. Namun pada akhirnya muncul ide untuk meletakkan seluruh monumen itu pada satu tempat, yaitu di Taman Suropati yang keamanannya terjamin. Pemeliharaan seluruh monumen bersejarah itu dilakukan oleh Dinas Pertamanan DKI Jakarta. Perancang monumen itu adalah sebagai berikut. 1. Lee Kian Seng, asal Malaysia, membuat monumen simbol perdamaian, harmonis, dan bersatu. 2. Weber Beng Chong, asal Singapura, membuat monumen simbol semangat ASEAN. 3. Sunario, asal Indonesia, membuat monumen simbol perdamaian. 4. Nontivaten Chandanapalin, asal Thailand, membuat monumen simbol persaudaraan. 5. Awang Haje Latif Aspar, asal Brunei Darussalam, membuat monumen simbol keharmonisan. 6. Louis Eye Jr., asal Filipina, membuat monumen simbol kelahiran kembali. 2. Hutan Kota Srengseng. Hutan yang berada di Jalan Haji Kelik ini merupakan paru-paru kota Jakarta Barat. Hutan Kota Srengseng memiliki lebih dari 4.000 pohon rindang dari sekitar 60 varietas. Di dalamnya, ada pula kawasan bermain anak, trek jogging, danau, dan pujasera sederhana. Danau di sini bisa digunakan untuk memancing ikan, sehingga cocok dijadikan tempat liburan singkat bersama keluarga. Sebagai sebuah hutan kota, tersedia cukup banyak fasilitas umum memadai, seperti lahan parkir, musala, dan toilet. 3. Hutan mangrove, di tengah popularitas sebagai kawasan perumahan mewah. Pantai Indah Kapuk, PIK, ternyata menyimpan harta berupa tempat wisata alam bernama hutan mangrove.
Hutan bakau tersebut berada di kawasan Taman Wisata Alam Angke Kapuk dan dikelola oleh Pemprov Jakarta. Sebagai sebuah destinasi ekowisata, hutan mangrove menyajikan lahan konservasi yang lengkap dengan fasilitas rekreasi. Di sini, kamu bisa berkeliling hutan sambil berfoto dengan latar belakang pohon rindang atau lahan bakau yang cantik. Jika ingin menikmati pengalaman lebih seru, cobalah naik perahu dayung di danau untuk mengitari hutan. Bagi yang ingin lebih tinggal lama di sini, rumah kayu yang berada di atas air bisa kamu pilih sebagai akomodasi bermalam. Selain itu, kamu juga bisa menyewa perkemahan di hutan bakau ini. 4. Setu Babakan, destinasi yang terletak di Jagaraksa, Jakarta Selatan ini merupakan perkampungan Betawi yang sudah resmi menjadi pusat pelestarian budaya asli Jakarta. Di sini, terdapat juga danau luas yang cantik sebagai tempat hidupnya berbagai tanaman buah dan sayur. Danau ini dinamakan Setu Babakan. Selain dapat menikmati keunikan budaya asli Betawi, pengunjung Setu Babakan juga bisa merasakan kesegaran alam dengan menaiki perahu angsa berkeliling danau. Sambil menikmati alam, pastikan kamu juga mencicipi beragam kuliner khas Betawi di sini. 5. Museum Tengah Kebun di Jalan Kemang Timur Raya, terdapat sebuah museum benda antik yang memiliki kebun hijau di bagian tengah bangunan. Memiliki lahan yang luas, taman hijau ini bisa langsung terlihat saat kamu masuk ke museum. Sambil melihat benda seni dan barang antik dari pelosok Nusantara, Jepang, Eropa, dan China, kamu pun bisa berada di kebun hijau. Untuk berkunjung ke sini, kamu harus melakukan reservasi ke pihak museum dari jauh-jauh hari. Selain itu, kamu pun diharuskan membawa 7-10 orang dalam sekali kunjungan. 6. Taman Ketelia. Taman Ketelia merupakan surga alami yang berada tak jauh dari Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat. Berada persis di pusat hiruk-pikuk kawasan Selipi. Taman hijau ini menawarkan kesegaran dengan banyak pepohonan rindang dan beragam fasilitas. Di sini, kamu bisa berlari santai, bermain sepeda, atau sekadar duduk santai sambil berfoto bersama teman-teman. Pada bagian tengah taman, ada pula danau seperti di hutan kota Srengseng. Tak hanya itu, Taman Ketelia juga menyediakan area khusus untuk berolahraga dengan beragam alat pendukung. Sesekali berolahraga di taman hijau bisa jadi alternatif memulihkan kebugaran, sekaligus kesegaran tubuh dan pikiran.